Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah mampir di channel YouTube saya. Oke, pada video hari ini saya mau ajak teman-teman semua untuk sama-sama kita panen-panen lagi. Hari ini kita mau panen cabai sama terong yang ada di pekarangan rumah saya. Untuk teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat pagi, salam kenal. Hai, perkenalkan saya dari keluarga Mercy 42. Terima kasih ya sudah mampir di channel YouTube saya. Untuk teman-teman semua, jangan di skip ya video ini dan nonton sampai selesai, serta nyalakan tombol lonceng notifikasi agar teman-teman semua bisa selalu mendapatkan informasi tentang perkembangan tanaman-tanaman yang ada di kebun saya. Jadi di kebun saya ini, di pekarangan rumah saya ini, baik di halaman belakang maupun samping, itu saya tanami banyak sekali pohon cabai teman-teman. Dan ini cabenya baru 2 hari kemarin saya panen teman-teman, tapi sekarang buahnya sudah merah semua lagi teman-teman. Jadi hari ini saya panennya ajak semua anggota keluarga teman-teman. Karena untuk satu pohon ini saja teman-teman bisa lihat sendiri itu buahnya hampir semua sudah pada merah teman-teman. Padahal ini saya hanya manfaatkan ember bekas cat untuk saya tanami dengan tanaman cabai seperti ini teman-teman. Tapi hasilnya sangat melimpah ya teman-teman. Ini saya dibantuin sama anak saya dan juga mama saya, itu ada juga ponakan saya. Ini mereka senang sekali kalau bisa diajak petik-petik cabai atau terong yang ada di halaman samping dan halaman belakang rumah saya seperti ini. Itu mereka sangat senang sekali teman-teman. Contohnya ini anak saya sudah latihan jualan teman-teman, padahal cabainya itu belum juga satu nampan. Ikuti video sampai selesai ya teman-teman. Jangan salfok sama kostum saya panen hari ini ya teman-teman. Kenapa saya di situ masih pakai baju batik? Karena memang saya baru pulang kantor teman-teman. Ini saya putuskan untuk setelah pulang kantor langsung ngecek keadaan tanaman-tanaman yang ada di samping dan di belakang rumah. Dan tadi itu juga saya sudah sempat ke kebun samping pantai, kebun saya yang agak luas itu untuk ngecek perkembangan kebun saya itu seperti apa. Karena tadi di kota Ambon itu hujan sangat deras dan angin itu sangat-sangat kencang teman-teman. Makanya saya putuskan untuk pulang kantor lebih awal untuk ngecek keadaan rumah. Setelah saya lihat keadaan rumah aman, baru saya ke kebun untuk mengecek keadaan tanaman-tanaman saya. Jadi saya putuskan untuk hari ini langsung saya melakukan panen-panen untuk semua tanaman yang ada di kebun samping dan juga kebun belakang rumah. Untuk tanaman cabenya sendiri itu saya punya banyak sekali teman-teman. Di setiap sudut rumah, sudut pekarangan rumah itu saya selalu tanami cabai. Dan hasilnya itu sangat lumayan sekali teman-teman. Bisa menekan pengeluaran belanja teman-teman. Jadi untuk beberapa bulan terakhir ini memang saya dan keluarga untuk kebutuhan dapur sendiri kita itu sudah tidak pernah lagi beli sayur dan juga cabai. Karena saya tanam sendiri ya teman-teman untuk tanaman sayur-sayur dan juga cabai untuk kita konsumsi setiap hari. Apalagi di sini harga cabai itu sangat tinggi teman-teman, bisa 1 kilo 80.000 sampai dengan 150.000 teman-teman 1 kilo. Sementara kita itu selalu konsumsi makanan yang harus pedas. Selain kita punya lauk itu harus pedas, kita juga tiap hari itu harus punya sambal di rumah teman-teman. Jadi ini sudah sangat menguntungkan sekali kalau kita bisa tanam-tanam seperti ini. Dan untuk teman-teman yang tidak punya pekarangan rumah yang luas, mungkin cara saya ini bisa dicoba teman-teman. Karena untuk satu pohon cabai yang buah sangat rimbun seperti ini saja itu saya hanya tanami di dalam ember cat teman-teman, bukan saya tanami langsung di tanah. Itu hasilnya sudah sangat lumayan seperti ini teman-teman. Dan ini hampir tiap hari itu selalu berbuah dan selalu merah buahnya teman-teman. Jadi kita bisa panen cabai setiap hari. Karena hasil panen yang lumayan teman-teman, jadi ini kita gunakan cabainya ini bukan hanya untuk konsumsi pribadi saja, tapi juga menambah stok cabai yang ada di warung mama saya. Karena mama saya itu kan punya warung makan ya teman-teman. Jadi biasanya itu kita tambah-tambah juga stok cabai untuk mama itu dari kebunnya kita sendiri teman-teman. Jadi juga bisa menekan biaya modal ya teman-teman untuk usaha mama saya.
Untuk berkebun seperti ini saya itu memang hobi ya teman-teman. Saya itu hobi sekali berkebun. Kalau mama saya itu hobinya menanam tanaman hias, tapi kalau saya itu hobinya menanam tanaman yang bisa dikonsumsi teman-teman. Seperti ini. Jadi sebelumnya di pekarangan rumah saya ini punya banyak sekali tanaman yang bisa kita konsumsi teman-teman. Kemarin-kemarin itu saya sudah panen kangkung, panen pakcoy, terong, dan yang tidak pernah putus buahnya juga itu tanaman gambas teman-teman. Itu saya sampai bosan sekali untuk makan sayur gambas teman-teman karena buahnya itu tidak henti-henti teman-teman. Sedangkan untuk cabai sendiri itu kita tidak pernah bosan ya teman-teman karena memang semua masakan itu perlu cabai untuk di rumah saya. Ini koleksi tanaman hias omanya Queen mama saya itu masih banyak lagi teman-teman yang belum kita tata di teras karena memang ruangnya tidak terlalu besar. Kita punya teras itu tidak terlalu besar, jadi hanya sebagian saja yang kita taruh di teras. Sebagiannya masih di rak bambu yang ada di samping rumah. Ini kita lihat-lihat juga tanaman-tanaman yang pada rebah karena hujan badai kemarin teman-teman. Jadi tanaman saya itu banyak yang rebah seperti ini. Lalu untuk rumput-rumputnya juga belum saya bersihkan karena memang beberapa hari ini saya lebih fokus ke kebun yang ada di samping pantai. Kebun saya yang ukurannya lebih luas itu teman-teman. Itu sudah sekitar 2 minggu itu memang konsentrasi saya terfokus ke kebun itu teman-teman. Jadi untuk kebun yang di halaman rumah dan halaman samping ini memang benar-benar belum saya rawat lagi teman-teman. Apalagi karena musim hujan seperti ini. Jadi saya juga harus cepat untuk bersihkan semua rumput yang ada di kebun saya yang lebih luas itu karena takut nanti akar-akar yang tersisa, akar-akar rumput yang tersisa itu bisa tumbuh rumput yang baru kalau diguyur hujan setiap saat teman-teman. Jadi tidak apa-apa untuk kebun yang ada di samping dan kebun belakang rumah saya dibiarkan dulu seperti ini. Memang situasinya sangat berantakan ya teman-teman, tapi tidak apa. Yang penting masih menghasilkan seperti ini. Dan untuk mungkin beberapa hari ke depan saya akan fokus lagi untuk membersihkan dan merawat kebun yang ada di samping dan kebun di belakang rumah saya teman-teman. Hanya dari pekarangan rumah saja teman-teman ini saat ini kita panen bisa sampai 1 kilo untuk cabai teman-teman. Dan untuk cabai-cabai ini bukan cabai-cabai yang baru pernah saya tanam ya teman-teman. Contohnya ini cabai yang baru dipetik sama mama saya, yang sedang dipetik sama mama saya ini. Ini cabai yang dari awal saya bikin kebun itu saya tanam teman-teman. Jadi sudah sekitar 8 bulan ini usia cabai ini teman-teman, tapi baru berbuahnya dan baru bisa dipanen itu sekarang. Jadi untuk tanaman cabai ini bukan cabai-cabai yang baru saya tanam, tapi memang sudah lama sekali saya tanam tapi baru subur sekarang teman-teman. Jadi usia cabai ini sudah sangat tua. Jadi ternyata menguntungkan sekali kita menanam cabai teman-teman. Itu usianya bisa sampai, ini saya rasa bisa sampai tahunan teman-teman, bisa sampai 1 tahun ini usia cabai saya. Apalagi ini semua kan organik ya teman-teman. Tanaman saya ini tidak pernah saya kasih pupuk kimia, tidak pernah saya semprot dengan pestisida. Jadi biarkan saja alam yang mengatur. Yang penting kita sudah berusaha, sudah menanam. Jadi selanjutnya biarkan alam yang mengatur, kita hanya tugasnya merawat. Tidak perlu kita pakai pupuk-pupuk kimia teman-teman. Karena ini kan dikonsumsi pribadi juga. Takutnya saat kita konsumsi itu masih ada zat-zat kimia yang terkandung di dalam tanaman-tanaman ini, di dalam buah cabai ini, dan kita konsumsi bersama, itu takutnya malah jadi racun nanti untuk keluarga kita. Jadi untuk teman-teman yang punya hobi menanam, itu tanam saja apa saja yang bisa ditanam, yang bisa dikonsumsi, yang dirasa bermanfaat, itu tanam saja dulu. Yang penting kita berusaha, kita merawat dengan baik, yang penting rajin disiram tanamannya pagi dan sore. Tidak perlu lagi kita pusing ini apakah kita pikirkan sampai jauh sekali apakah ini tanamannya bisa tumbuh, ini gimana cara ngerawatnya, ini nanti hasilnya seperti apa. Yang penting usaha dulu teman-teman. Kalaupun kali ini kita menanam itu gagal, berarti kita sudah tahu bahwa oh ternyata kita gagal menanam itu karena ini. Jadi untuk penanaman berikut itu sudah bisa dirubah dan kita bisa dapat hasil yang maksimal untuk penanaman berikut. Saya juga itu basicnya bukan petani teman-teman, hanya ibu rumah tangga, kantoran juga. Apalagi orang tua saya juga bukan basicnya dari petani teman-teman. Tapi saya berkebun ini karena saya hobi saja teman-teman. Tapi dengan perawatan seadanya bisa mendapatkan hasil yang seperti ini teman-teman ya. Selain kita panen-panen bisa dijadikan juga sebagai konten ya teman-teman seperti ini. Ini alhamdulillah sekali.
kita bisa mendapatkan hasil panen setiap hari yang berlimpah. Untuk berkebun seperti saya juga tidak membutuhkan biaya yang besar teman-teman, karena ini saya tanam hanya di pekarangan rumah saya. Ini juga bibitnya itu benihnya tidak saya beli, tapi saya pakai limbah dapur teman-teman. Itu cabai-cabai yang sudah pada banyak di dapur itu saya semai dan hasilnya seperti ini. Yang penting kita punya niat lalu kita berusaha, insya Allah kita akan mendapatkan hasil yang baik teman-teman. Yang penting rajin ya teman-teman, jangan malas-malasan, karena memang saya juga tidak suka sekali sama orang yang malas teman-teman. Mungkin untuk video berikut saya akan ajak teman-teman lagi untuk bersih-bersih dan merawat lagi tanaman yang ada di kebun belakang dan kebun samping rumah saya. Pasca hujan badai kemarin-kemarin ya teman-teman, tanaman saya banyak yang rebah. Dan alhamdulillah hari ini kita dapat hasil yang sangat memuaskan teman-teman. Banyak tanaman terong yang sudah berbuah, ini kita panen buahnya. Dan juga cabai di setiap sudut pekarangan rumah saya itu sudah pada merah teman-teman. Ini untuk cabai-cabainya, ini buahnya tidak pernah putus, selalu bisa dipanen setiap hari, karena di dalam satu pohon itu tidak semua sekaligus merah semua teman-teman, tapi di satu pohon itu ada yang mulai berbunga, ada yang buahnya masih hijau, dan ada juga yang sudah merah dan siap dipanen. Jadi setiap harinya itu kita bisa selalu panen cabai teman-teman. Berkebun itu sangatlah menyenangkan dan menguntungkan teman-teman. Untuk teman-teman yang punya satu hobi, ayo jangan ditunda-tunda lagi. Dan sekian video saya kali ini bisa dilihat hasil panennya. Terima kasih ya teman-teman yang sudah berkunjung di channel YouTube saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.